Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke channel Guru Geografi. Kali ini saya akan coba lagi membahas kunci jawaban soal KSK Geografi 2020 nomor 16 sampai 20. Sebelumnya jangan lupa untuk share dan pastikan subscribe channelnya ya. Nanti akan ada update terus materinya. Mudah-mudahan bisa membantu kamu yang sedang berjuang untuk mengikuti KSK Geografi ya. Ini nomor 16 sampai nomor 20 itu terkait materi sumber daya energi gitu ya. Kita lihat nomor 16. Konservasi energi sangat perlu dilakukan dalam rangka pemanfaatan SDA berkelanjutan. Salah satu caranya dengan apa? Membangun PLTA, penggunaan batu bara sebagai sumber listrik mengganti minyak bumi, penggunaan dinding kaca pada konstruksi bangunan, penggunaan listrik tenaga surya, atau penggunaan mobil tenaga listrik. Ini kan berarti kalau diminta konservasi dalam rangka sumber daya berkelanjutan, berarti yang harus kita pilih yang berkaitan dengan energi terbarukan ya, atau yang konvensional, non konvensional. Kalau energi konvensional itu energi dari bahan bakar fosil yang minyak bumi dan batu bara itu kan contohnya ya yang habis karena ketersediaannya kan terbatas ya. Mana yang masuk sumber daya berkelanjutan tuh yang ini konservasi ya. Penggunaan dinding kaca sebagai konstruksi bangunan ya. Kenapa kok pilihnya ini ya? Nah, ini untuk mengurangi penggunaan listrik. Jadi kalau dinding konstruksi bangunan itu pakai kaca, siang harinya kan jadi otomatis pakai matahari, ya kan full dari Tuhan ya, gratis. Jadi ini salah satu penggunaan energi matahari berkelanjutan pada bangunan. Ya kan, sekarang bangunan-bangunan di luar negeri Indonesia juga ya sudah mulai mengadaptasi terhadap penggunaan ini sumber daya terbarukan. Matahari itu kan everlasting ya, kecuali kalau mau kiamat ya udah hilang kali. Gitu ya. Nah, ini jadi menggunakan dinding kaca itu sebagai sarana matahari buat masuk ke ruangan. Jadi kita tidak perlu pakai lampu ketika siang hari gitu. Maksudnya sih itu. Ngerti ya? 17 sumber energi terbarukan yang paling potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Matahari, angin, gelombang, arus laut, coal, bed metan. Coal itu batu bara. Kira-kira mana sih energi terbarukan yang paling potensial? Nah ini mungkin agak bingung ya. Eh, kita nyari caranya itu dengan cara menjawabnya itu ya dengan melihat posisi Indonesia ada di mana. Kita ada di wilayah tropis ya kan dengan intensitas matahari yang maksimum setiap hari ya, 12 jam siang, 12 jam malam. Terus ya setiap hari. Nah, karena fenomenanya seperti itu, maka yang paling tepat itu adalah yang matahari dong, gitu ya. Jadi ini kita kan posisinya ada di Katulistiwa, ya kita akan coba lihat ya. Nah, nah ini ya, jadi ini annual mean temperature. Ini jadi wilayah yang tropis itu yang temperaturnya maksimum ya, tahunan 30 derajat Celcius. Ini artinya potensial untuk dimanfaatkan apanya matahari. Jadi semakin lintangnya tinggi ke atas, ini ke atas ke selatan ini ke utara, maka temperatur semakin menurun ya suhunya ini kan lihat semakin biru makin menurun. Tapi kalau semakin dia itu ke arah apa tengah, dia makin panas ya kan. Di Indonesia itu ya potensialnya itu energi panas. Jadi sebetulnya kita uh, harus terus ya mengoptimalkan dengan ini nih penggunaan panel surya ya. Negara-negara maju sudah biasa. Kita juga jangan ketinggalan ya. Pasang panel surya di rumah gitu ya. Ini bisa menghemat listrik, biaya listrik gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Karena posisi kita ada di iklim tropis dengan suhu maksimum penyinaran tiap hari. 18. Pengelolaan bencana yang bermuara pada pengurangan risiko semestinya difokuskan pada tahapan apa? Tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, kesiapsiagaan, evakuasi. Oke, kan namanya manajemen bencana itu pada dasarnya supaya
resiko ada korban meninggal, benda-benda misalkan rumah rubuh gitu ya dan lain-lain tuh dikurangi gitu ya. Dimana fokuskannya harusnya di sini, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu di awal. Jadi sebelum jauh-jauh hari bencana itu datang, kita harus siap dengan ilmu-ilmunya. Ya, bagaimana membuat bangunan, bagaimana melihat ciri-ciri terjadinya bencana, ada longsor, banjir, erupsi gitu ya. Jadi manusia itu harus paham apa yang harus dilakukan ya sekarang sebelum bencana itu. Ilmu apa yang harus dipersiapkan gitu. Dengan begitu kita akan paham ketika suatu saat ada bencana atau gejala alam yang berpotensi merusak, kita sudah siap sedia dengan ilmunya gitu. Kebanyakan kita itu memang mengabaikan semua korban jiwa yang muncul ketika bencana alam terjadi itu karena memang ilmu kita itu ya terlalu menyepelekan mungkin atau yang nggak paham gitu ya. Yang paham itu sebetulnya nenek moyang kita dulu. Nenek moyang kita itu nenek moyang yang sangat tangguh. Contoh hal dari apa? Dari buat bangunan. Coba bangunan-bangunan rumah adat itu ya rumah gadang misalkan atau apa. Itu ini strukturnya itu diambil dari filosofi-filosofi yang sangat kompleks. Kenapa dibuat panggung? Ini kan supaya mengantisipasi banjir, kemudian ini untuk meminimalisir getaran ketika gempa, ini mengurangi ininya apa energinya, pelepasan energi gempanya. Ya, atau rumah joglo. Joglo itu sama juga, ini rumah adat Jawa itu. Nggak sembarangan bikinnya, ada tiang-tiang pilarnya itu ya, ceker hayam apa namanya ya. Itu nggak sembarangan, ini untuk meminimalisir ini getaran gempanya supaya dia akan berkurang ya energi dari bawah kan getaran kemudian ini akan disebar ke tiang-tiang ini sehingga berkurang ketika nyampe ke atap itu jadinya meminimalisir untuk rubuh gitu. Nah ini contoh kesiapsiagaan masyarakat kita dulu. Nah jadi yang paling penting itu di sini kan ada kesiapsiagaan ada adaptasi nantinya kemudian tanggap darurat ada nanti rehabilitasi ya kemudian dan lain-lain gitu ya. Ada kan ini kan masuk prabencana ya ada prabencana tanggap darurat dan pasca bencana gitu ya. Jadi gitu, kita harus siap sedia. Kita ada posisi di mana sekarang rumah? Di daerah yang rawan gempa kah? Di daerah rawan banjir kah? Rawan kekeringan kah? Rawan tsunami kah? Harus paham ya. 19. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat saat ini banyak disosialisasikan oleh pemerintah karena efektif, efisien, murah hemat, cepat tepat, dan cara terstruktur jiwa gotong royong. Jadi untuk mengurangi risiko bencana berbasis masyarakat, masyarakat itu berarti se-Indonesia ya, orang-orang se-Indonesia, eh, banyak disosialisasikan oleh pemerintah. Karena apa? Karena ini efektif, efisien. Maksudnya apa efektif, efisien? Langsung ke orangnya ya, efektif, efisien, hemat biaya. Langsung aja buat komunitas di kabupaten sampai ke desa, lingkup RT, RW deh ya, desa, ya. Buat rencana program kemudian disosialisasikan ya dari kabupaten nanti ke kecamatan, ke desa, ke RT ya. Itu efektif, efisien, langsung ke masyarakatnya gitu ya. Yang penting ada panduannya dari pusat, diturunkan ke provinsi, di provinsi nanti diturunkan ke tiap kabupaten, nanti dianalisa bencana apa yang potensial di tiap daerah-daerahnya kan beda-beda. Nah, baru itu nanti disebarkan ke tiap desa, kelurahan gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih. 20. Pembuatan peta rencana tata ruang berbasis analisis pengurangan risiko bencana merupakan salah satu wujud mitigasi keruangan, kewilayahan, struktural, lingkungan non-struktural. Mitigasi itu ada dua, struktural dan non-struktural ya jenisnya. Struktural itu yang bertipe membangun struktur, bangunan-bangunan yang sifatnya bisa meredam atau mengurangi bencana. Kayak apa? Bunker gunung api, kemudian tembok penghalang di pantai untuk banjirop gitu ya. Kemudian saluran air untuk sungai, misalkan pelebaran gitu ya. Itu bangunan ya struktural itu ya, membangun rumah tahan gempa. Kalau non struktural itu terkait dengan non bangunan, bukan bangunan. Artinya dia membuat suatu dokumen yang berkaitan dengan perencanaan itu tata kelola bencana, tapi bukan bangunan. Ya, contohnya membuat peta zonasi ya, misalkan zonasi rawan bencana, yaitu non struktural. Membuat program sosialisasi ke desa itu non struktural, gitu ya. Nah, jadi bedanya itu aja sih. Kalau non struktural itu bukan bangunan, kalau struktural itu lebih ke bangunan.
Non-struktural itu lebih ke ya itulah pemahaman keilmuan kepada masyarakat gitu ya. Nah, supaya dia paham bagaimana sih ketika menghadapi ancaman bencana itu gitu. Kalau gabungan misalkan ada mitigasi, ada sih juga pernah di soal itu ya, gabungan dari mitigasi hybrid kalau nggak salah istilah mitigasi hibrida ya. Jadi ada, saya pernah dulu mendapatkan gambar ada uh, hutan mangrove tapi di sebelahnya ada tembok beton, di sebelahnya ada laut. Artinya kan itu gabungan. Supaya nggak abrasi ada tembok betonnya, di bawah tembok betonnya ada hutan mangrove-nya supaya nanti air tidak masuk mungkin ya ke daerah hutan bakau gitu kan. Air lautnya tidak tumpah ya gitu. Itu contoh mitigasi hibrida, jadi gabungan antara mitigasi struktural dengan ekologikal kalau nggak salah. Kan kalau mangrove itu kan vegetasi ya, vegetatif, yaitu ekologikal lingkungannya. Gabungan dari struktural struktur beton ya dengan mangrove misalnya itu hibrida namanya. Pernah menemukan soal kayak gitu. Tapi kalau yang ini ya ini non struktural. Karena dokumen ya, peta perencanaan kan dokumen. Oke, sekian dulu ya pembahasannya. Mudah-mudahan ada yang sedikit bisa ditangkap lah. Kalau yang seputar kebencanaan, cari aja tentang mitigasi bencana ya. Ada pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana ya. Lihat apa saja aktivitasnya dari pra bencana, pada saat tanggap darurat itu apa, pada saat pasca bencana itu apa, itu ya. Kemudian cari juga tentang bencana geologi apa, bencana hidrometeorologi apa ya. Cari di Google banyak. Terima kasih kalau begitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan dipelajari di buka-buka lagi ya buku-bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.